Islam kontemporer, Living Quran, kemudian studi komparatif ya dari berbagai keilmuan tafsir, kemudian karya tulis ilmiah dan ujian akhir semester. Nah, ini saya lihat kalau eh, kita mempelajari materi ini lebih umum. Jadi ada yang mewakili ilmu Al-Qur'annya untuk sekarang ini, ada yang mewakili metode tafsirnya, ada yang mewakili mazhab tafsirnya, ada yang mewakili juga apa namanya balaghatul Quran, ya. Jadi ternyata ini kolaborasi kalau studi Al-Quran. Memang agak berat kelihatan. Ya. Tetapi kalau kita tidak mau studi Al-Quran seperti ini, lebih kembali lagi ke ulumul Quran. Ya, karena ini adalah sebuah konsekuensi. Ya, saya kira ini apa namanya? Ini adalah tugas kita bersama, pekerjaan rumah kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa eh, laksanakan, terutama perubahan RPS ini. Ya, nanti bisa kita dalami nanti pada saat kita review kurikulum, saya kira. Oh, bisa juga nanti teman-teman di untuk RPS ini kita buatkan satu buku tidak apa-apa. Ya, kita buatkan satu buku ya. Jadi materi-materi tadi ya kita menulis satu orang per satu judul, kemudian kita membuat buku. Ini saya terinspirasi Pak karena sistem kita ini sekarang. Iya. Ini saya lihat kalau kita buat buku, kemudian chapter ya chapter. Jadi kita masing-masing menulis di bawah. Itu lumayan SKS-nya 2,5. Ya, 2,5 kalau ini. Ini kan tidak terlalu susah kalau satu satu materi kita tulis bareng di dalam satu buku dan biayanya juga tidak terlalu mahal. Ya, saya sudah cek beberapa penerbit itu kita hanya berkontribusi sekitar 150.000 sampai 200.000. Itu sudah jadi dengan ISBN-nya. Tidak terlalu enak. Ini juga buku nanti bisa dijadikan sebagai referensi dalam RPS kita. Ya, jadi mahasiswa bisa membaca kita punya karya. Nah, ini luar luar biasa ini. Ya. Oh, Tadi saya lihat ada di layar, saya tahu. Mungkin di dalam bentuk model yang namanya. ya. Model usually product model jadi buku aja. Buku aja. Iya. Oh, bisa dimakan. Enggak, di SKS buku aja kalau sendiri Ki. Iya. Kalau chapter, buku chapter itu bisa 2,5. 2,5. Nah, kalau perlu bukan hanya studi Quran, mata kuliah yang lain juga bisa kita melakukan hal yang sama. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, sejatinya dengan kehadiran kita ini konsorsium itu bersinergi dan memberi masukan kepada pimpinan pasca, ya, dalam kaitan dosen pengampu. Ya, jadi keahlian kita apa? Kalau saya seperti saya tidak berani mengambil mata kuliah balaghatul Quran, apalagi filsafat Al-Quran, saya tidak berani. Ya, jadi biar saya dikasih apa saya tidak mau. Ya, Begini, kalau kalau filsafat Al-Quran kasih orang muslim ya. Kalau nggak ada Al-Quran ya, saya setuju. ya. Ya, jadi makanya Pak. Kalau Al-Quran kasih orang muslim ya mirip-mirip sedikit. Ya, saya lanjut. Makanya kalau saya berani mengajarkan studi Quran, tafsir tematik, studi kasus manhaj tafsir, mazahib tafsir, hanya itu yang saya bisa. Yang lain Metodologi ya saya metodologi juga ada. Ya. Siap juga metodologi. Yang lain itu tidak. Ya. Saya terus terang kemarin itu saya kaget, Pak. Ada orang yang baru masuk, biar bisa bilang nih daripada di hati. Ada orang yang baru masuk langsung 4 kelas sudah dapat. Kaget saya. dan langsung S3 juga. Enggak, di sini tidak. Iya. Jadi nanti bisa dikomunikasikan dengan pimpinan Pak Ilham sebagai sekretaris. Di sinilah fungsinya kita konsorsium, ya. Kita bisa memanage barang ini supaya tidak terjadi lagi seperti itu, ya. Harus betul-betul apa namanya, ya berangkat dari bawah lah, ya. Jangan langsung mengajar, bisa
bisa menguji dulu, kemudian membimbing, kemudian mengajar. Seperti aturan kita selama ini, ya. Saya kira teman-teman bisa maklumi. Ya. Ya, kemudian program jangka menengah. Ya, tadi itu ya menjadi rujukan akademik, jadi memberikan rekomendasi akademik jangka menengah. Ini juga bisa sebenarnya jangka pendek. Kalau banyak teman kita yang mau jadi guru besar seperti Pak Dr. Firdaus, insya Allah memberikan rekomendasi akademik, konsorsium ini berkewajiban untuk memberikan rekomendasi akademik. Ya, jadi menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan keilmuan. Jadi ini calon guru besar, kemudian termasuk yang menguji, yang bisa menguji itu siapa? Itu harus di hadapan kita, Pak, kita lihat dulu apakah dia layak atau tidak. Apalagi membimbing, mengajar, layak atau tidak. Nah, disinilah posisinya konsorsium untuk memberikan rekomendasi akademik kepada pimpinan. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan teman-teman yang ada di Zoom, yang kedua, mendorong penelitian dan publikasi ilmiah. Ya, jadi kita sejatinya sebagai konsorsium itu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta publikasi ilmiah. Ini juga yang sering ditanyakan oleh asesor kita dalam rangka akreditasi, ya. Ini kita masih akreditasi baik, ya. Akreditasi baik, kita berdoa mudah-mudahan bisa unggul nanti ke depan ini, ya. Ya. Pada saat kita wawancara kemarin, alhamdulillah kita memberikan jawaban-jawaban yang apa istilahnya ini, kan ternyata itu asesor Pak, dia cross check jawaban kita kemarin dengan mahasiswa kepada mahasiswa dan alumni. Jadi kalau kita bohong itu ketahuan, ya. Jadi ya, termasuk kalau kita termasuk kalau kita melakukan penelitian. Ya, saya kira bagusnya dalam penelitian kita itu kita libatkan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian. Ya, terakhir pada tahun lalu, ya, penelitian saya khusus di Tabdimas, Ibu Ketua, itu saya libatkan mahasiswa di situ. Meskipun tidak ada di SK Rektor, tetapi karena yang dilihat nanti itu adalah hasilnya, Pak. Ya, jadi laporan penelitian kita itu yang kita tampilkan di situ nama mahasiswa. Ya. Bahkan nama mahasiswa ini jangan hanya satu, kalau bisa tiga. Karena kita ini dosen DTPS. Jadi misalnya saya tidak hanya melibatkan mahasiswa IPT, tetapi saya juga libatkan mahasiswa prodi yang ada di syariah. PMH misalnya. Saya libatkan mahasiswanya juga satu, ya, dengan HTN. Ya, begitu caranya supaya bisa maksimal kita punya nilai akreditasi prodi kita. Jadi mendukung dan mendorong penelitian dan publikasi ilmiah. Dalam beberapa kesempatan saya sudah beberapa semester ini saya selalu mendorong, dan saya kira sejatinya kita semua melakukan hal yang sama, mendorong mahasiswa untuk publikasi, ya, mendorong mahasiswa untuk publikasi. Jangan hanya sekedar kita menyuruh mereka untuk publikasi, kemudian kita tidak menjelaskan. Ini laporan dari mahasiswa juga ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dosen-dosen rata-rata katanya itu menyuruh kita publish, tetapi nanti pada akhir semester mau ujian, saya mau publish, ya, kita kewalahan katanya mahasiswa. Padahal sejatinya dosennya itu harus memberikan penguatan terhadap mahasiswanya dalam kaitan dengan mempublish ini, ya, paling tidak 2, 3 atau 4 kali pertemuan tentang itu. Kemudian yang ketiga, program menengah kita itu adalah menyelenggarakan kegiatan ilmiah. Saya kira ini bagus, melaksanakan seminar, konferensi, workshop, ya, dan pelatihan untuk memperkaya wawasan akademik di bidang tafsir. Yang terakhir adalah program jangka panjang. Ya, kita pilih salah satunya. Kita patut bersyukur, ya, karena di sini ada Ibu Ketua LP2M. Ya, ada tawaran saya Bu Ketua untuk kita punya konsorsium ini. Kita pilih satu di antara dua program jangka panjang kita
yaitu yang pertama adalah penelitian kolaboratif, ya, yang berkaitan dengan tafsir dan isu-isu sosial global, ya, menjawab tantangan kontemporer. Saya kira ini bagus sekali penelitian kolaboratifnya. Nanti kita sepanjang ada kerjasama antara pasca sarjana dengan siapa, ya, boleh dengan UIN Jakarta kah, atau UIN Jogja atau UIN Surabaya yang selevel dengan kita tentunya, ya, kita lakukan tentu perwakilan. Jadi tidak semuanya konsorsium kita di situ terlibat. Boleh Prof. Galika dengan Prof. Mardan dengan Pak Dr. Firdaus misalnya, atau yang lainnya. Saya kira nanti kita bisa bahas ini lebih jauh. Kemudian yang kedua, bisa juga kita lakukan seminar internasional. Seminar internasional juga kita bisa lakukan sekali saja, ya, dengan apa namanya, judul misalnya atau tema tafsir kontekstual isu-isu sosial agama global untuk masyarakat modern. Misalnya seperti itu. Ya, boleh online, boleh tidak. Ya. Makanya saya bilang tidak usah kita program jangka panjang ini tidak usah kita muluk-muluk, ya. Jadi kita yang mana yang bisa kita lakukan? Apakah penelitian kolaboratif ataukah seminar internasional? Ya, jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian masukan-masukan yang saya ingin berikan kepada tim kita, tim yang kuat ini di bawah kendali Pak Sekretaris Konsorsium, Pak Dr. Ilham, tentu dibantu dengan teman-teman yang lainnya. Ya, mungkin nanti untuk memperkaya kita berharap ada pandangan-pandangan cerdas dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman para guru besar dan calon guru besar, insya Allah, dalam rangka memaksimalkan program kerja kita. Saya kira itu saja sekedar sebagai pemicu saja mungkin, ya, untuk teman-teman yang lain agar supaya memberikan pandangan-pandangan atau wawasan-wawasan yang sama untuk pengembangan konstruksi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardam. Silakan Prof. Mardam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua sirik ya, tidak enak di sini. Harus sirik ya. Sirik ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu Bupati, Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, Ketua dan Wakil Konsorsium, Bapak Ibu para anggota konsorsium yang saya banggakan. Saya adalah pengulangan dari Bandung, ya. Jadi dua minggu yang lalu saya diundang di Kedasi Bandung untuk membicarakan dua. Yang pertama tentang program konsorsium keilmuan dari ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang kedua, bagaimana menyusun buku pedoman, buku panduan konsorsium. Itu yang dilakukan pertama di sana. Nah, ini sangat penting ini kita. Nah, itu dilakukan
Karena seperti kita juga sekarang persis sudah keluar SK Rektor untuk konsorsium Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi itu dua. Jadi, nah untuk buku pedoman, saya bilang apa sudah ada di LPM buku pedoman konsorsium keilmuan di sini. Katanya ada tapi dibuat sejak tahun 1998. Itu berarti tidak ada juga, sudah tidak ada perkembangan. Nah, karena itulah dia meminta supaya ketua LPM dihadirkan di forum konsorsium kita ini. Seharusnya ada dia. Oh, bisa itu. Karena dialah yang diminta dulu, kamu harus bikin panduan konsorsium keilmuan. Iya. Dan salah di antara isinya ada konsorsium dosen. Iya. Nah, kalau ada buku pedoman di LPM, kita bikin panduan di setiap prodi. Itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi, begitu saya bicara, langsung, karena rektornya juga hadir. Kebetulan rektornya itu sama-sama dulu Warek 1, Pak Rosihan Anwar. Iya. Ya, orang tafsir juga. Ini sangat penting ini Pak Rektor. Dia bilang, pernah dulu kita duduk sama-sama, kamu bilang begini, dan saya panggil kamu. Itu. Jadi enaknya karena rektornya, direkturnya hadir semua. Jadi apa yang saya bilang, menit itu juga dia panggil semua. Ketua LPM sudah ada pedoman konsorsium keilmuan sudah dibikin. Dia belum dibilang sekretarisnya yang ada ini cuma di data ini tahun 1998. Saya bilang itu waktu saat mau turun itu. Itu penurunan bukan peningkatan. Itu. Nah, setelah itu lalu kita bahaslah apa-apa yang muatan dari buku panduan, karena kita ini diperoleh harus panduan karena LPM-nya seharusnya mengeluarkan itu buku pedoman. Nah, itu. Nah, yang disepakati di sana itu ini isinya. Setelah SK Rektor, daftar isi, prakata, daftar pelanggan, baru konsorsium dosen. Konsorsium dosen, tujuan, fungsi, manfaat, dasar hukum dan juga organisasi. Jadi organisasi itu mulai dari rektor, baru harus ada senat, karena senat itu namanya sekarang senat akademik. Ya, baru senat, baru sebelah kiri adalah LPM, baru di bawah itulah konsorsium-konsorsium yang ada. Nah, itu. Dan seterusnya. Nah, termasuk penamaan konsorsium dan pengelompokan dosen itu harus ada. Nah, kalau itu ada baru di dimasukkan di download ke pangkalan data dikti dan semua jurusan ada begitu. Saya kira PDDikti yang baru-baru datang ini di rektorat itu sangat apa namanya itu mengerikan. Waris satu gemetar itu.
karena diberitahu Anda ini sudah unggul, tapi data-data seperti ini saya tidak ada yang memiliki. Di mana itu pedoman konstruktif keilmuan yang ada di sini? Di mana itu pengelompokan dosen-dosenmu sesuai dengan bidang keilmuan? Tidak ada semua. Di Bandung begitu juga, makanya biar cepat bergerak. Nah ini. Dan terakhir itu harus ada monitoring dan evaluasi model itu terhadap konsorsium itu. Dan termasuk paling terakhir, Pak Rektor itu minta konsorsium keilmuan inilah yang sangat mendasar untuk pengembangan ilmu dan harus dimotori oleh Pajak dulu baru SS1, karena apa namanya, kunci keilmuan ada, pengembangan keilmuan ada di sini di Pajak. Itu di Bandung itu yang seharusnya itu ya jurnal ilmiahnya yang paling pertama terindeks di internasional verifikasi harusnya Pajak dulu, karena disitulah pusatnya pengembangan ilmu. Makanya ini, makanya Pak Rektor itu mengatakan setiap prodi kalau sudah terbentuk konsorsium keilmuannya, saya akan tetapkan dana per tahun sekian. Untuk enak sekali. Dia panggil. Padahal yang melakukan ini cuma prodi ilmu Al-Quran. Mungkin hadir rektornya karena saya mana jadi emang akrab. Makasih dari itu. Tapi saya bilang ke saya, itu ketua prodinya dia bilang dia tahu sekali kita Pak Rektor. Saya bilang bukan tahu sekali, banyak saya ajari dia itu. Gak pernah yang Alauddin ketua penerima mahasiswa baru 2 periode diberikan, dia bendahara di sana. Jadi saya bilang harus saya ajari Pak Prof ini. Termasuk tafsir supaya dibagi bisa mengajar nanti di sini. Jadi enak sekali. Maksud saya ini Pak Ketua Jurusan, Pak Sekjur, itu harus diprogramkan, memang harus ada dana khusus untuk konsorsium keilmuan kita di sini. Itu asesor waktu itu tadi itu dia tanya saya, kita semua ini untuk pengembangan ilmu Al-Quran dan tafsir ini kajian-kajian yang sifatnya berkala apa ya kan? Suasana kali Pak. Itu bingung kita menjawab karena tidak ada. Tapi untung Pak Pro Ahmad berspekulasi ya. juga. Lalu terakhir saya tanya, Pak Pro apa diajarkan? Saya bilang qawaidut tafsir, balaghah tafsir, metodologi, kemudian pernah kita enggak, tapi ini kan kalimat tulisan dua tahun masih ada aliran tafsir, masalah tafsir. Masalah itu ya. Oh masih ada kawasannya. Jadi dia bilang bagus. Apa yang bukunya sudah dipakai secara nasional, yang sudah diceritakan Pak Bos. Saya bilang ada metodologi penelitian tafsir dan itu dipakai di perguruan tinggi Pak Bro di Lampung. Karena saya pernah juga berdahara sama saya dulu penerima mahasiswa baru jadi saya. Dan siapa yang kita bilang Pak Bro? Saya bilang Pak Bro Mukri. Jadi dia percaya betul. Jadi harus ada begitu itu. Jadi
karya dosen itu harus didokumentasikan dan kalau perlu paling tidak ada paling kurang 3 perguruan tinggi yang pakai. Jadi memang ini penting. Dan saya bilang ini bukan daripada jawabannya di jurusannya sekarang. Saya bilang saya percaya. Di Aceh dipakai, di Jakarta ya ada mahasiswa yang S3 saya ajari itu metodologi. Dia bilang, oh udah ini saya dapati juga di Jakarta. Kita ini Situasinya sudah banyak. Situasinya sudah banyak. karena banyak yang pakai saya. Di Bandung sudah dipakai juga. Cuma di Jogja tidak mengajar deh. Itu. Ini itu yang pertama Pak Prof, Pak Ketua. Jadi memang penting ada panduan khusus untuk konsorsium keilmuan dan paling inti isinya di dalam itu harus ada konsorsium dosen itu baru daftar pengelompokan dosen itu baru dimasukkan di data pangkalan data dikti supaya terlihat di situ bahwa betul prodi ini hidup. Ya, karena itulah yang menghidupkan prodi itu konsorsium keilmuan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa programnya? Program-program konsorsium keilmuan dari ilmu Al-Quran dan tafsir ini yang kita sepakati di sana itu bahas itu yang pertama adalah program-program yang mencakup kajian mendalam terhadap Al-Quran dan tafsir secara berkala. Jadi memang harus secara berkala. Nah, 5 kali saya ulangi ini, baru dibilang Pak Rektor, saya siapkan dananya. Betul. Jadi secara berkala. Yang kedua, pengembangan metodologi tafsir itu sangat penting dan mendasar. Apalagi selalu berkembang sekarang. Ini ada lagi di Jogja ini apa namanya itu living Quran sebelum living Quran hermeneutika tuh ada lagi rencana ini sekarang ini tafsir Maqasidi ada lagi sekarang yang menyusul usah saya bilang dulu itu iya itu nah itu jadi yang kedua itu menyangkut metodologi tafsir itu selalu harus ada kajian bersama dari kita kalau perlu secara berkala setiap bulan atau tiga bulan satu kali itu iya ini penting ini dan saya kira kalau itu jalan seperti itu Pak Prof kalau ada visitasi kalau ada nilai di atasnya unggul karena konkret nyata ini tidak mengada-ngada dan SK konsorsiumnya kemudian program konsorsium ada panduan konsorsium juga ada dosen-dosennya semua profesor juga kecuali yang belum coba itu tuh jadi metodologi penelitian tafsir ternyata ini juga diskresi ini oleh di sana sangat mendasar ini tentang penelitian tentang sejarah dan perkembangan tafsir di Indonesia. Karena itu diri kita itu harus Sulawesi Selatan. Ada ahlinya ini di atas duduk saja. Kalau tafsir sejarah tafsir Selatan ini Pak Muhammad Yusuf disertasinya ini tuh wah luar biasa itu harus itu
Itu yang ketiga, jadi penelitian tentang sejarah dan perkembangan tafsir di Indonesia. Kalau perlu juga jangan di Indonesia, tidak di luar-luar lagi sedikit. Ah, kemudian yang keempat itu penguatan peran ulama yang keahliannya tafsir, termasuk para dosen tafsir. Itu harus memang ada penguatan. Lewat tadi itulah kegiatan yang dipanjang berjalan tadi itu. Ada baru sekali-sekali dipanggil Pak Prof. Rais, walaupun sudah lumpuh, tapi kemarin itu sempat saya bicara ke beliau. Dia bilang, saya bisa ke Makassar, kalau saya dipanggil. Biar saya begini, saya bilang masih sehat Pak Prof. Kali Pak Prof. Dia bilang, salamku. Iya. Kan waktu saya ke Mesir dulu sandwich kan dia pimpin saya dengan Pak Muhlis Sanafi. Iya. Dia bilang pasti perlu pembinaan di sini karena kita mau kembangkan betul ini prodi ilmu Al-Quran dan tafsir di Makassar sebagai studi sumber di Indonesia ya dibilang. Kami siap tuh. Sekali-sekali ke Makassar tapi mungkin lebih banyak kali dalam lewat apa namanya Zoom saja ya. Jadi dia bilang kami siap kalau Makassar, kami mau bina Makassar. Dia bilang begitu. Jadi, nah sekarang terakhir itu ya karya apa yang selama ini sudah diberikan dan dirasakan langsung oleh lingkungan. Ini sudah menyentuh maksud saya per individu. Ya, tapi karya tidak sulit kalau tadi kegiatan-kegiatan itu secara berjalan. Otomatis pasti dorong kita. Begitu ada penawaran 10, 100 judul buku. Amankan atas nama konsumsi kuat daripada punya pribadi-pribadi. Itu. Nah, itu yang disampaikan di sana oleh rektornya. Saya sekarang mengutamakan judul-judul penulisan karya ilmiah, apakah buku ilmiah, penelitian, atau buku ajar. Kalau itu disusun atas nama konsorsium pribadi. Itu. Nah, ini yang sangat mendasar ini juga ini. Gitu. Terusnya ada Pak Rektor juga dengar di sini supaya karena itu yang lebih kita memang tak nilainya saya kira ya memang lebih apa namanya lebih valid, lebih akurat, lebih bisa dipertanggungjawabkan oleh kalau diuji dalam metodologi. Ya, semua lebih itu kalau konsep konsorsium penelitian termasuk Pak Direktur bilang penelitian kolaboratif di Kementerian Agama itu lebih meyakinkan untuk lolos kalau atas nama konsorsium dari perguruan tinggi Islam atau BTK. Itu yang sama itu tadi tuh. Iya. Penelitian kolaboratif. Itu atas nama konsorsium. Jadi Ibu Ketua apa namanya Ketua ini penting itu menangkap itu. Dan kalau perlu yang pertama dulu diloloskan ya dari ayat kita. Apa namanya? Betul. Kita ini Jangan terlalu lama, itu saja saya.
sebenarnya ada poin-poinnya setiap item itu ini lengkap. Gitu. Bagaimana menyisir ini bukan dalam bentuk PowerPoint. Wah, nah, nanti saya dulu ya, tapi kan ya, ya. Saya kira itu dari Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sekali saya kira input untuk tinggal ada yang lain. Oh, ya silakan Ketua Lembaga Penelitian. Ya. Baik, terima kasih Prof. Dari Ketua Konsorsium Prof. Bagi Farid dan Ya, saya bukan selamat dulu. Bagaimana? Apa? Aduh. dan Bapak Ibu Pak anggota dari support konsorsium. Yang pertama mungkin saya menanggapi apa yang kata tadi terkait dengan topik atau ruang lingkup ya. Untuk ilmuwan Wakil, saya wakil. wakil ya. Iya. Ya. Iya. Tidak tertarik. Irfan. Tadi apa? Ruang Memang dia agak lupa-lupa karena lama di Timur Tengah. kenyamanan teman. Saya bilang lupa biar kedua ini. Oke. Ruang lingkup ilmu Al-Quran dengan studi Al-Quran. Yang memang juga kita menjadi ya sedikit kebingungan ya kalau misalnya dari materi yang ada di satu kemudian yang lagi di S2. Tapi kemudian kalau kemudian dianggap itu problem, ada juga problem yang kita harus lakukan adalah bahwa tidak semua juga yang kita ajar di S2 itu juga pernah mendapatkan bukti itu saat sebagaimana tadi Pak Budi jelaskan dari pembicara sebelumnya bahwa yang hanya yang mengalami ya dan kita tidak tahu ya bukan alumni apakah mereka belajar di tempat dulunya gitu. Sehingga saya kira perlu memang kita melihat apa sebenarnya capaian memang dengan ilmuwan dan tidak bertanya. Nanti capaian-capaian itu yang kemudian mengarahkan kita untuk menentukan topik apa yang akan dihasilkan tersebut. Itu satu. Yang kedua terkait itu, saya kira dalam operasional ini kan penting. Jadi sebenarnya sebaiknya seharusnya kita itu sebelum masuk ke masuk programnya itu ada kesepakatan dulu yang besar yang akan masuk. Kadang-kadang mengajar lupa-lupa intinya. Karena kita yang dapat dengan kedua nanti materinya apa yang mestinya diajarkan di itu diajarkan di satu ya artinya ini karena saya kira karena mungkin memang prodi harus mengaktifkan SPS ya. Jadi siapapun dosen mengajar di mata kuliah itu seragam yang diajarkan. Semua mata kuliah harus selesai rapi SPS-nya. Jadi kita tidak lagi bervariasi tentang topik, tidak lagi menyerahkan ke mahasiswa apa sih yang dibahas, tapi ada SPS yang kita jadikan acuan bersama ketika kita belajar. Yang kedua, Bapak Ibu, Yang ketiga ya, ini itu tujuannya adalah perubahan yang berdampak. Jadi bukan lagi MBKM atau apa yang sebelumnya ya. Ini yang berdampak. Nah ini kalau tahun yang tentu penelitian dan pengambilan dapat. Nah salah satu mungkin
indikator penelitian yang bahwa penelitian yang kita inisiasi dan penelitian yang kita jalankan paling tidak bisa berorientasi hal. Misalnya, penelitian itu adalah modul modul materi ya. Yang kedua buku aja. Dan yang ketiga adalah bagaimana penelitian yang kita lakukan ini itu bisa menjadikan satu kebijakan lokal misalnya, ya kebijakan nasional misalnya, paling tidak misalnya terkait dengan ilmu Al-Quran dan tafsir, itu kita penelitian yang kita lakukan itu bisa memberikan menjadi dasar kebijakan pemerintah Makassar misalnya ya, untuk kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan yang bagaimana pendidikan yang terselenggara di Sulawesi Selatan ini berdasarkan nilai Al-Quran atau ya banyaklah yang bisa kita lakukan terkait dengan itu. Sehingga penelitian yang kita lakukan itu tentu tidak hanya menjadi tumpukan-tumpukan laporan penelitian, tapi benar-benar berdampak gitu. Nah, terkait dengan ini, Bapak Ibu sekalian, ada sebenarnya schedule penelitian yang sekarang bisa diborongi oleh konsorsium. Ada sekarang namanya MORA kan MORA, mungkin Bapak Ibu sudah mendengarnya. Itu penelitiannya itu didanai LPDP dan itu sudah dimulai 2024 dan waktu dekat juga akan rilis yang kedua. Saya kira ini teman-teman konsorsium itu bisa bareng-bareng di situ. Karena penelitian MORA ini anggarannya ratusan juta bahkan miliaran dan itu bisa mengcover sampai 20-an anggota di situ. Kita tinggal melihat kira-kira penelitian apa yang stopnya juga Sulawesi Selatan, hanya Sulawesi Selatan juga bisa. Apalagi Iya sih, ya, yang per 3 tahun. Ya. iya, per 3 tahun. Nah, tapi harus berdampak. Jadi tentu dalam kan dia kan sistematikanya, karakteristiknya itu beda dengan Litak Dimas. Jadi dia memang diarahkan supaya penelitian ini dampaknya itu besar, paling tidak di salah satu di wilayah yang kita berada. Nah, kita kan tahu bahwa peluangnya ilmu tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir di Sulawesi Selatan itu lumayan besar, sehingga saya kira kita bisa men-schedule penelitian yang memang dampaknya itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Dan jika itu kemudian di-endorse langsung oleh konsorsium, saya secara pribadi akan fight untuk itu. Kalau itu diborongi oleh teman-teman konsorsium ya. Jadi kalau Litak Dimas yang kita kerjakan paling 20 juta itu tidak cukup dibagi-bagi, tidak cukup untuk membiayai penelitian kita yang outputnya kebijakan. Tapi kalau kita masuk ke MORA, itu saya kira kalau dikerja secara serius, Prof. Karena di tahun 2024 ini kan baru 2 yang dapat di UIN. Itu pun dua-duanya adalah basic keilmuan eksakta. Prof. Halifah dengan Ibu Dr. Nusamsia. Syamsiah yang saintek. Nah, UIN di 2024 itu hanya mendapatkan saintek, didapat oleh saintek dan sebenarnya ilmu humaniora itu ada di beberapa perguruan tinggi yang lain. Gitu. Maksud saya kalau memang teman-teman Bapak Ibu konsorsium menseriusi hal ini mau dulu dikerja gitu, supaya hasil penelitian kita itu kemudian bisa di-share pada stakeholder yang memang butuh terhadap output penelitian kita itu. Itu yang ketiga ya. Keempat, saya mungkin ini Prof belajar dari pengalaman melihat mahasiswa kita yang fokus kajiannya, tesisnya atau disertasinya itu macam-macam ya, macam-macam arahnya ya. Ada yang living Quran, ada yang tematik, tahlil dan lain sebagainya. Ada yang kadang-kadang juga bernuansa hermeneutik. Tapi kemudian saya kira kalau Kak Prof Ahmad tidak berani mata kuliah tertentu, saya lebih-lebih apalagi kalau hermeneutik saya tidak mampu membimbing atau apalagi mengajarkannya. Nah, mungkin saya tawarkan karena memang hermeneutik ini kan yang ahli di situ adalah Yogyakarta ya. Mungkin Prof bisa juga salah satu yang kita bisa programkan adalah pertukaran dosen. Jadi ada dosen kita mungkin dikirim untuk belajar itu 2-3 bulan tentang ilmu itu.
karena memang living Quran dengan hermeneutik lahirnya di sana gitu ya. Dan diskursusnya di sana saya kira sangat kencang, jauh sekali kencangnya dibanding kita di sini. Kita baru mendapatkan pinggir-pinggirannya saja, itu pun kita masih kadang takut-takut untuk masuk wilayah itu. Nah, supaya kemudian Makassar ini tidak selalu diposisikan pada kajian klasik ya, kajian tematik. Ya, saya kira salah satu strategi yang mendesak untuk kita lakukan adalah kita putuslah dosen kita untuk belajar di sana, karena tentu kalau kelas dosen yang belajar beda kalau kelas mahasiswa. Ya, untuk kemudian secara sederhana mungkin pencangkokan ya secara lebih cepat itu. Saya kira itu Prof untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua konsorsium yang saya hormati, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bapak Ibu anggota konsorsium. Ya mungkin saya kira sudah banyak ya disampaikan oleh cara sebelumnya. Mungkin saya dua saja ini yang menurut saya penting untuk konsorsium. Yang pertama, mata kuliah yang diajarkan ini itu mungkin ada baiknya kita buat buku ajarnya, dikembangkan buku ajar. Jadi misalnya kalau bisa dalam waktu bertahap semua mata kuliah itu sudah ada buku ajarnya. Jadi standar gitu. Ya sehingga kalaupun kita ingin mengembangkan dari semester ke semester, basisnya di situ. Jadi kita punya standar materi, lalu kemudian ya tentu kan ada isu-isu yang berkembang itu bisa dikembangkan, tetapi maksud saya ada standar baku yang paling tidak menjadi standar kita bahwa ini standarnya lulus mata kuliah ini. Ya, supaya kita punya persepsi yang sama tentang standar keilmuannya. Nah, ya bisa nanti masuk di proyek apakah program 1.000 buku kah atau 5.000 buku. Yang penting ada, apakah itu dilakukan ya secara mandiri atau kita ikutkan di program-program yang ada untuk biaya. Tetapi paling tidak itu jalan buku pengembangan buku ajar itu. Kalau tidak salah dulu waktu Prof. Muin yang memimpin dulu konsorsium ilmu Al-Quran itu ada buku kita buat ya, dalam bahasa Arab itu. Dirasat di ulumul Quran. Warna hijau kita dibagikan dulu. Jadi kita rangkum dari berbagai sumber kitab ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Tetapi waktu itu banyak diambil dari kalau tidak salah Tibyan di ulumul Quran. Nah, itu dulu ada standarnya. Nah, maksud saya karena ilmu Al-Quran ini berkembang sekarang, mungkin kita bisa sepakati, misalnya di mata kuliah mazahib apa standar materinya. Nah, lalu kita buat buku ajarnya. Nah, yang kedua, ya karena tadi selalu disebutkan Yogyakarta. Ya, bukan saya ya boleh juga disebut iri tapi dalam arti positif. Maksud saya kenapa selalu Jogja jadi trendsetter ilmu Al-Quran. Di sana hermeneutika, di sana living. Kenapa kita tidak bisa menciptakan trend setting baru gitu? Apakah namanya studi tafsir lokal atau tapi kita betul-betul harus mendesain
model penelitiannya dan rangka teorinya supaya kita bisa jual. Dan saya lihat mereka itu kalau membuat itu dikampanyekan oleh lembaga termasuk konsorsium. Jadi misalnya ketika pasca membuat leaflet atau informasi di website itu disebutlah dosennya lalu dikatakan teorinya ini living. Jadi mereka mereka branding itu dosennya bahwa ini ahli living, ini ahli Maqasid, ya tafsir Maqasid ini ahli ini. Ini di branding. Nah, sehingga kalau orang mau belajar living selalu kiblatnya ke situ. Padahal kan sebetulnya secara desain penelitian sederhana saja itu living, tapi mereka yang duluan melakukan itu dan itu di personal branding. Jadi mereka branding dirinya satu persatu, dosennya lalu kemudian ini hal ini hal ini. Nah, kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Dan saya kira konsorsium ini sangat strategis. Ya. Ya. Memang diambil oleh pemerintah. Jadi apa itu gagasan membesar hidup karena disupport oleh Bandung sudah sebut juga ada. Ya, jadi tapi mungkin perlu kita bikin dulu, daya kejut dulu, supaya rektor sadar. Kita buat satu dulu, baru kita sudah tawarkan. Kasih jarak saja dulu program kita ini sedang. Kalau sudah dilihat pasti baru nanti udah Pak. Masa kalau tidak bisa begini. Saya kira karena istilah-istilah mereka gunakan sederhana. Misalnya Prof. Galib selama ini selalu pakai tafsir waqi'i. Kenapa kita tidak buat desainnya itu tafsir waqi'i seperti apa? Lalu kita jual. Di situ kelemahannya kadang kita tidak settle metodologinya. Ya artinya kan sudah ada istilah dan Prof. Galib saya kira sudah punya mindsetnya mana yang dimaksud tafsir waqi'i itu lalu kita buat teorinya seperti apa. Saya kira saling kita kalau ada yang mendukung kita. Pasti. Ya. Mungkin bisa dana begini dulu, kue bolu dulu dan berarti sering-sering ketemu makan kue bolu. Tidak. Jadi bisa diantara kita menawarkan saya punya gagasan begini. Nah, kita diskusikan, masuk di konsorsium diskusikan, kita kasih masukan begini. Akhirnya di branding lagi. Prof. Ahmad apa dia mau kita bandel di branding lagi. Prof. Ahmad, Prof. Madan misalnya. Tapi ini undang. Ya, artinya itu bagus. Tapi mungkin kalau dana terus ditunggu nanti jalannya. Bekerja sambil inisiatif dari kita memotivasi kegiatan kalau tidak ada motivasi ini semua benar. Ya, saya kira itu karena Prof. Galib sudah sering minan nasi ilal waqi, minal waqi ilal nasi itu kan itu diksi-diksi hermeneutika juga, tapi mungkin ada yang berbeda dari Prof. Galib yang dimaksud itu kan. Nah itu kan gitu. Iya. Kan Lipi Quran juga dari Fazlur Rahman mereka
mereka sesuaikan konteksnya kan, lalu buat kerangkanya jadi. Saya ingat sekali Prof Muin dulu itu bilang sedikit itu perbedaannya. Saya bilang kayak ini interpretasi, padahal ulumul Quran gitu. Dia bilang interpretasi sistemik, munasabah gitu. Itu jadi, tapi itu jadi branding Prof Muin. Yang tadi interpretasi itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, saya saya mau Ya. saya ini tentang RPS. Kalau kita selesaikan RPS ini dalam waktu dekat, terutama studi Quran itu, kemudian tadi buku ada, saya tahu tentang buku ada untuk apa namanya, untuk studi Quran kita buat buku, kita dulu. Saya kita impor dulu, jangan minta untuk Itu sudah lumayan itu kalau dua. Ya, saya kira ada lain. Tapi itu tolong diperkuat itu CP capaian pembelajaran. Jangan kayaknya seperti juga dari kenapa studi Al-Quran begitu, karena CP juga di kurikulum yang ada sekarang itu sama juga di nggak terlalu jauh beda. Nah di situ yang mengenai Hanya pada saat nanti betul-betul kita ubah materi itu sendiri. Ya, kenapa? Karena memang bukan sekedar penggantian nama, tetapi materi yang berbeda. Iya betul. Mungkin kemarin. Ya itu. Sorry. Bukan itu isinya. Ya, saya tidak dulu. Mungkin isi sudah. Ya. Kalau saya Itu bukan dirusak, angka konstruksi lengkap. Masuk ya ini. Nah, jadi konsorsium itu programnya inilah antara lain. Tapi kalau tidak ada perangkat Dokumen. perangkat itu yang seperti tadi panduan keilmuan ya, di IT, oke, itu sangat menarik. Oke, saya sepakat begitu dengan ini harus kita mulai dulu di sana. Kalau kan tetap senang. Iya. Ini bagus begini. Kalau senang nanti kita dapat senang. Iya. Iya. Jadi dengan konstruksi dan itu juga LPM. Nah kita ini tidak perlu lagi diserahkan karena sudah keluar SK itu. Tidak perlu lagi dalam panduan itu LPM itu tugasnya LPM, kita cuma panduan seperti ini. Jadi pedoman konsorsium keilmuan harus LPM yang mengembangkan Dari situ baru turunannya. Semua prodi membuat panduan konsorsium keilmuan sesuai dengan kompetensi prodi. Nah, kalau di LPM itu saya dulu bersama Resa pakai tapi itu kedua LPM itu tidak ada nyalinya. Saya bilang sama Pak Resa, untuk nanti apa namanya nilai unggul kita tidak. Iya. Itu yang harus kita nanti PT pendidikan. Ini sudah berani didatangi dia. Sebentar Kongres 1. Maksud saya begitu gitu. Kalau teman-teman di Prodi yang menyampaikan hal itu di LPM itu tidak segas. Kalau kita misalkan sebagai kakak selat di Iya. Awal di situ LPM harus selalu ini nanti diperkuat oleh Pak Rektor.
Oh ya, ini Pak. Tapi kalau dari saya berdoa, satu sen undangan untuk tentang tahun ini setelah ini. Bisa dari ini sekarang sedang yang gagal. Kan waktu penyusunan program. Jadi waktu penyusunan program bulan kemarin agak terlambat. Harus diterima oleh perencanaan bahwa dana untuk senat berapa itu 97 Juta. bukan 970 juta. Sampai miliar. Oh, baik. Rencana ini semua ini apa namanya artikel pengukuhan para besar dari buku semua dari buku ini supaya baru ditulis gagasan baru profesor. Iya kan? Itu di saya belum cukup 1 minggu sudah ada istilah efisiensi. Ada perencanaan bagaimana yang 970 juta untuk senat itu saya sudah mau bikin program ini dan programnya ya dan sangat besar pengaruhnya ini. Dia bilang ditambah katakanlah Pak Wali keluar semua dan itu ditarik semua. Jadi saya bilang saya tinggal berapa dengan dia saya tidak akan kemarin itu ada perubahan jadi dia minta sepeda kan saya bilang oke, kami siapkan tapi seluruh dana yang dipakai kami harus tanggung mati di tidak itu. Jadi saya tidak bisa berubah apa-apa. Bisa Ini biarkan misalnya urusannya senat, urusannya LPN, urusannya Polri. Nah, yang saya bingung apa tugas dari kontrol pemilih itu biar terkerja. Kalau saya tidak berpikir tentang itu kita ada di sini buat kita yang kering kan ini. Jadi nggak kira ada ini. Kalau saya ya. Jadi jangan masuk ini konsorsium yang membantu jurusan. Iya begitu. Jadi kerjanya dulu konsorsium rasanya dalam mau terdokumentasi. Yang pertama memang harus itu dulu hubungan 2 konsorsium. Itulah pedoman kita, pedoman kita, pegangan kita. Yang kedua susun program yang mau dikerjakan dan dalam program yang bisa terukur. Kalau satu bisa dikerjakan dan terukur. Ya, itu sangat kuat saya. Itu masalah yang apa? Mungkin itu yang mau dikerjakan. Programnya itu betul. Kalau begitu, harus mengatakan isinya sekarang kita BPS. Nah, kalau ini harus dalam ya. Jadi konsep. Untuk divisitasi Pak Mandiri ini, itu ilmu Al-Quran, tafsir ini baru-baru. Kita ditanya oleh asesor untuk pengembangan ilmu Al-Quran dan tafsir, program-program atau kegiatan apa saja sifatnya berkala yang sudah ngajar untuk spekulasi. spekul-spekul. Apa namanya? Ya kan tadi ada ketua LPN. Ada yang begini saya. Ini asesor tanya ketua konsorsium. Bagaimana pandangan Pak Bro? Apa bisa ini
Itu tafsir atau tidak. Kita bilang Pak Ketua Konsorsium, yang paling tidak ini sangat baik. Oke nih ketua konsorsium. Realistis. Bisa di atas. Kami dengan didukung oleh kamu masa B langsung. Tapi bisa Saja. Tapi kan bisa di kalau bisa itu. Sekali ini nabi tak bukti ini. Artinya nggak harus jawab saya. Dia minta bukti. Terus lakukan tidak ada itu. Saya bilang ada studi yang apa namanya? Suasana akademik di IPT ini saya pastikan kok. Saya bilang saya pastikan itu berjalan dengan baik. Itu beberapa kali dilaksanakan per 3 bulan. 3 bulan 1 kali kami lakukan baru saya maksudnya betul itu. Kami ketika mampu keluar paling dukung. Ibu ini bisa kalau ini bisa bertahan. Ada yang tidak ada dan kita ini adalah dari kumpul Ini tadi dokumen tadi nanti Pak Wakil Direktur untuk direktur berkomunikasi dengan NPE. Iya, dokumen ini tadi Bagaimana konsorsium NPE. Nah, kita Karena sudah bunyi itu memang di pedoman kita itu pasal ini. Iya. Nah, sesudah dari ini tadi program kayak itu untuk BPS. Iya. Invest dan buku aja. yang terputus saya. Ya. BPS yang banyak. Aja. Belajarnya book chapter ya. Kalau bisa semua supaya kita cari chapternya. kita berharap ini kita mulai dan bisa berkala. Kalau berkala itu ya nanti saya kira melalui ada Pak Wadi di sini, ada Pak Ketua Prodi, ada Pak Sekretaris Prodi. Jangan berkala. Bagaimana ini kalau terlalu fokus di sini, jangan tidak di lagi tugasnya sebagai ketua dan sekretaris Prodi. Karena yang banyak sekali lagi, saya kira kita perlu komunikasi, ada banyak kawan-kawan di sini yang bisa ini ya. Kita berharap apa yang kita bicarakan sesuatu hal yang saya kira yang ini dan mudah-mudahan ini UIN Alauddin dengan kajian sumbernya bisa eksis kembali, betul-betul membuktikan itu sebagai dengan ciri khas ini. Kita berharap ke depan nih, termasuk saya kira memang ke depan itu buku ajarnya itu wajarnya, karena ini kita ini biasanya ini secara umum ya, ini kita terlambat di sini karena kita semua pergi begitu. Kita ini lebih baik tajam desainnya, tumpul penanya. Jadi makanya tanpa Alim Mustafa Yaakob itu selalu mengingatkan walang tamutunna illa wa antum taqimun. Mudah-mudahan bisa kita menulis dan sesuatu yang bisa kita tinggalkan. Ini saya kira buku itu kalau sudah bisa ya jabat sama ya ini. Kalau sendiri-sendiri biasanya agak ini diprogramkan oleh ini dan yang kita
Saya kira itu Kira-kira ada kapan rapat selanjutnya berapa kita bulanan rapat atau ya nanti dilihat dulu ini kita mungkin kan apa yang ini banyak udah banyak kalau sudah selesai korbannya kita rapat. ya kita rapat. Kan kamu Ada undangannya jangan, Ya. tapi kajian berkala. ya itu. Jadi ini tapi itu juga kan. Jangan kalau dia kapan? Enggak, Cek bebas. sekarang dulu. Ini undangannya. Ini untuk melihat Ada FGD bro, gimana kalau FGD? jadi yang pertama, yang setiap pertemuan begini harus ada daftar tim. Ya. Itu Bisa dikerjakan dan di undangan itu apa-apa yang akan dibicarakan. Nah, Agenda. Kalau ada agenda dan ada yang mau misalnya seperti RPS, kan mungkin bagusnya sudah diberikan kepada itu untuk dibahas. Sudah ini. Sudah Kalau begini tuh, bagaimana kalau sekarang kita tentukan siapa yang bertanggung jawab membuat ini materi studi Quran dulu, materinya. Iya. Tidak, materinya tidak. Karena beda. bisa. Tema-temanya nanti saya bikin. Ya, Kalau di Al-Quran. iya, saya kira nanti Studi akan pertama. Kami itu kali dokumen ya oleh NPM. Dokumen lebih baik dirusak sudah konsep-konsep itu dokumen itu rencana panduan. Coba buka saja di Google itu tentang panduan konsorsium di PT KIM. Ada beberapa perguruan tinggi yang keluar supaya bikin konsep-konsepnya baru kita bicarakan nih. Di sini dah. Tapi bukan kita punya ya, Enggak panduannya di sini. Kita panduan LPM itu pedoman. ya, saya kira ya. Kita panduan berkaitan turunannya dari Ya. Jadi terlihat kita ada kita memang sudah bekerja ada Begini tertawa. Nanti anak beginilah tafsir ini. berilah pembelajaran dan saya bisa nanti kalau dulu bersama Waris 1 MPM dengan LC2M menyampaikan bahwa salah satu yang diburu oleh Benedikti adalah pedoman konsorsium keilmuan dan konsorsium dosen-dosen. Mana itu? Itu ditanya. Itu nggak bisa menjawab oleh satu mati. Jadi saya kira nanti yang disiapkan itu yang juga yang termasuk SPS-nya yang di Program adanya sudah bicarakan. Kalau sudah ini ya kita ketemu lagi. Coba kita semua dosen bikin satu RPS. maksudnya Bagi mata kuliah Itulah untuk supaya setiap pertemuan sudah ada yang bisa kita bicarakan. Ya, terus Karena kita bilang tadi buat saja kegiatan kita di konsorsium dulu. Pertama bikin panduannya, panduan konsorsium keilmuan, ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang kedua program yang terukur. Kita bilang RPS-nya studi Quran yang tapi RPS berikutnya lagi. Iya, jadi mungkin bagus kalau semua sudah Anda begini, Prof. Saya begini. Anda begini, Prof. Anda lebih baik begini. Anda begini.
Dulu Rahmi, begini ya. Saya kira kita berikan kesempatan. Iya, minggu depan. Kalau begitu jangan dulu, tapi studi Al-Quran pasti ada. Iya, Sambil disampaikan Prof. dan itu studi Quran nanti menyusul berikutnya. Jadi masih tunggu supaya kemudian ada ini. Begitu, Pak. Karena masing-masing kita buat lalu kemudian ini kemudian pekerjaan. Iya, jadi saya bukan saya bikin. Yang saya bikin ya topik-topik itu di sini kita bicarakan. Ya, saya kira itu yang nanti dulu. Ya. Ya. Tapi studi Quran ini belum berlaku semester ini nanti tiba. Iya, iya. Nggak mungkin 2 tahun ke depan belum jadi. Kalau bahagia sudah memulai. Topiknya gampang sekali ya. Tapi yang susah. Mungkin ya belum ulangan jam 4 ini. Baik, mungkin ya. Satu Prof, bagaimana masukan dari asesor kembali? Nah, Dan ketika juga rapat penutupan ternyata ide dari dosen, tadi saya dengar ada kajian berkala. Iya. Bisa tidak kita apakah online atau offline minimal hibrid mulai bulan ini siapa kita ganti-ganti. Jadi, kita ini ada 19 orang, berarti bisa lah 19 bulan itu kita berikan penguatan. siapa saja? Siapa yang mulai ini? Jadi setiap bulan 1 kali. Iya, 1 kali. Dan mulai iya, dan akhir bulan ini kan ada PBHK. Kalau dia satu kan ada PBHK. Ya, minimal Zoom dulu ya. Sekaligus menghadirkan mahasiswa baru, Prof. Ya, selama ini kita kan tidak ada PBHK kalau di pasca secara umum, langsung saja orientasi kuliah perdana. Mungkin kalau bisa sebelumnya atau setelahnya kita sambil berkenalan juga dengan mahasiswa baru. Dan kita 19 orang ini dan dosen-dosen secara umum hadir. Ada juga materi. Bisa juga Zoom boleh. Yes. Dan kembalikan kepada ketua dan itu saya kira saya ingin menyampaikan terima kasih dan Topik-topik intinya studi Al-Quran 1 Maret bisa selesai. Ya. Jadi kalau mau dibicarakan besok sudah siap. Baik, nanti kalau begini Prof, kalau selesai mungkin di bulan depan lagi. sekretaris Bulan depan lagi. nanti Tapi tolong undangannya itu kajian berkali. Kalau sudah selesai topik ini bisa dikirim ke sini baru nanti di share ke kita kalau ini share supaya kita bisa ini juga. Baiklah ya, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, dan mari kita menutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu langsung siap jangan kalau siap banyak telah kita. Jadi kalau Bapak saya
Ini kuenya ini nanti semua orang harus dimakan semua. Ini efisiensi tapi seleksi. Tidak. Bagaimana? Lebih baik tambah satu kuenya ini satu ya. Satu, satu, satu. Daripada meninggalkan semua. Ah, cocok kalau begitu. Saya mau real, ada. Kemarin pertama kita ngobrol. Dan iya nanti itu Mas Doan. oh, ya, coba. Ini mau di sini mau di sini. Ayo. Oh, ada yang punya pastinya. Coba saya tanya itu. Oh, di sini. Ada tadi yang bikin dosnya. Dosnya tadi kue mana? Dosnya kue tadi. Itu tadi cuma mana? Terus pakai kue. Terus kue. Kita akan pilih kalau kita ada. Oh, di sini, weh. Itu kasih kakak yang sebelah sana ini. Ya, ya. Udah, mana yang bagus ini kadang ini. Eh, yang mana enak ini dengan ini? Kantong. Nah, ini mau di kantong ya. Kasih masuk sini. Ya. Pegang saja. Orang tanah di sini. Tahu mana? Ayo punya kakek. Harus pastinya Pak Pro. Apalagi sudah lansia, ambil ambil sakit. Saya ini ya. Saya juga kau ini. Kenapa? Oh, ini jangan. Ini terbuat. Kompetensi wanita ya ada yang dulu saya bilang dia ya sini ya ini ya lah Batas itu artinya apa nih?
itu muncul. Pasti tidak pernah di waktu ada itu ada ini ada buku ada buku jadi ini kalau saya kan melihat kalau belum jadi ini sebagai itu paham terus keluarga ada ada itu bisa dilakukan. Yang mana roli yang mana yang besar kapan dari sini oh tadi tadi dulu oh iya dari saya ya itu ya
Hmm. Oke. Di kahannya. Itu di ini ke pembesar kata dia. Ini dari yang Dari mana? Kalau Prodi, ini dari sana. Kabelnya juga masih ada. ini dari Prodi. Iya, ini kabel dari sana. Saya pakai dari yang di sana. Kalau kabel Prodi yang Oh iya, dari Prodi. Sebenarnya di dalam. cuma mampu. Jadi